Shalom, puji Tuhan, jemaat-jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kembali kita boleh mengikuti ibadah online, dan saya percaya sampai hari ini Tuhan masih mengasihi kita, memberkati kita, dan melindungi kita. Puji Tuhan. Saudara-saudara, pada pagi hari ini saya memberi tema firman Tuhan dengan judul nikmati prosesnya. Haleluya. Ya, saudara-saudara, saya sangat yakin saudara-saudara semua ya familiar dengan nasihat-nasihat ya yang diberikan baik kepada kita maupun kepada orang-orang yang lain ya, yang nasihat itu mengatakan demikian ya, tanpa kerja keras tidak mungkin seseorang itu akan mencapai kesuksesan ya. Dan saya secara pribadi setuju dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang itu sebagai nasihat, baik itu nasihat kita orang tua kepada anak-anak kita ya, ataupun kepada rekan-rekan kerja kita ya. Kalau tidak mau kerja keras, maka kita tidak pernah akan mencapai sebuah kesuksesan. Nah, saudara-saudara, fenomena yang terjadi pada orang-orang zaman sekarang ini adalah banyak dari mereka yang gagal untuk mencapai sebuah kesuksesan ya. Banyak mereka yang gagal untuk meraih cita-cita mereka. Karena apa, saudara? Karena mereka tidak mau melewati yang namanya proses ya. Mereka tidak mau melewati yang namanya proses. Mungkin saudara berpikir, proses itu apa sih? Ya. Nah, saudara-saudara, saya katakan kepada saudara-saudara, proses itu adalah sebuah tahapan yang harus saudara lalui supaya saudara bisa mencapai sesuatu. Ya. Sekali lagi, proses itu adalah sebuah tahapan yang harus saudara lalui supaya saudara boleh mencapai sesuatu ya. Dan kita harus tahu, saudara, semua di dunia ini lewat yang namanya proses ya. Di dunia ini membutuhkan proses. Makanan yang saudara makan sekalipun ya, itu juga lewat proses ya. Saudara kepingin makan sesuatu makanan, saudara harus beli bahan mentahnya ya. Saudara harus masak, nah harus dibumbui ya, kemudian disajikan, baru dinikmati. Demikian juga saudara-saudara, mungkin saudara mau mengadakan sebuah perjalanan dari Surabaya menuju ke Jakarta ya. Saudara bisa menempuh lewat jalan tol atau saudara bisa pakai pesawat. Tapi itu pun, saudara, butuh waktu berjam-jam ya, butuh waktu berjam-jam. Ini yang namanya proses, saudara. Nah, begitu juga dengan proses kerohanian ataupun nilai-nilai kehidupan kita orang-orang percaya. Semua membutuhkan proses. Nah, sesuai dengan judul firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu nikmati prosesnya. Hari ini kita akan melihat bagaimana sebenarnya di Alkitab Tuhan itu punya maksud dan tujuan dalam proses yang kita alami ya. Yang pertama, saudara, proses dalam kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Saudara-saudara, tentu saudara tahu cerita tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Ketika itu ada banyak orang yang mengiring Tuhan Yesus. Mereka ingin bertemu dengan Tuhan, mereka ingin mendengarkan Tuhan mengajar ya. Tapi murid-murid Tuhan tidak punya bahan makanan yang cukup untuk memberi orang banyak itu makan. Lalu kemudian salah seorang dari murid-murid Tuhan, yaitu yang bernama Filipus, dia berkata,
roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Pertanyaan saya begini saja. Menurut saudara, Yesus itu tahu gak kalau murid-murid itu tidak punya uang untuk memberi makan 5.000 orang? Ya, tentu tahu, saudara. Nah, pertanyaan saya yang lain, Yesus itu tahu gak ya kalau akan ada 5.000 orang lebih yang menunggu dia dan ingin menikmati berkat Tuhan? Saya katakan Yesus juga tahu. Ya. Bahkan sebelum bertemu dengan 5.000 orang ini, saya yakin Yesus pun tahu kalau akan ada 5.000 orang lebih yang harus diberi makan. Yesus pun juga tahu mereka gak punya uang. Yesus pun juga tahu bahwa di antara mereka gak ada yang makanan apa-apa selain 5 roti dan 2 ikan. Saudara-saudara, kenapa kok Yesus tidak melakukan apa-apa sampai murid-muridnya harus ngomel dulu? Kenapa kok harus nunggu Filipus itu komplain, protes? Kenapa kok harus nunggu Andreas cari makanan dulu ke sana kemari? Ya, bahkan akan jauh lebih baik saya katakan kalau Yesus itu sudah mempersiapkan dulu sebelumnya. Loh, kan dia Tuhan yang Maha tahu, saudara. Ya, bukankah harusnya jauh lebih baik kalau Yesus itu ngomong kepada murid-muridnya, 2 jam lagi kita harus memberi makan 5.000 orang lebih. Ayo kita siapkan mulai sekarang ya makanan-makanannya supaya kita bisa memberi makan orang banyak. Bukankah itu jauh lebih baik dan jauh lebih profesional, saudara? Loh, kok kenapa Tuhan Yesus tidak melakukan itu semua? Jawabannya adalah Yesus ingin murid-muridnya berproses. Ya, sekali lagi Yesus ingin murid-muridnya berproses. Mungkin saudara tanya, berproses apa Pak Budi? Wong di sini lo tidak ada proses apa-apa. Proses yang harus dialami oleh murid-murid Tuhan adalah proses untuk lebih fokus kepada Tuhan ketimbang kepada masalah. Ya, proses untuk lebih fokus kepada Tuhan daripada kepada masalah yang dihadapi. Ketika murid-murid Yesus bingung, ya, apa yang harus mereka lakukan, ya, untuk mereka bisa memberi makan 5.000 orang, makan apa, uang dari mana? Mereka juga bingung, saudara. Mereka lupa bahwa di depan mereka itu ada Tuhan yang sanggup melakukan mujizat yang luar biasa. Ada Tuhan yang sanggup mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ada Tuhan yang luar biasa. Tapi ketika diperhadapkan dengan sebuah masalah, murid-murid Yesus membatasi Yesus dengan pikiran-pikiran manusia, pikiran mereka sendiri. Itu loh saudara yang Yesus ingin mereka berubah. Ya, ada hal lain yang menarik dari kisah ini, saudara, yang mengajarkan kita untuk terus memandang Yesus. Di ayat 41. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Berapa banyak dari kita yang sering mengeluh
akan kondisi kita hari ini. Kita mengeluh karena sakit yang kita alami, ya, saudara-saudara. Seringkali saya ambil sebuah contoh, misalnya kita atau saudara sakit jempol kita, ya. Kita sakit jempol kita ngomel sama Tuhan, kita mengeluh sama Tuhan, kita sambatan terus sama Tuhan, tapi kita lupa, saudara, bahwa jari-jari kita yang lain, tubuh kita yang lain ini dalam keadaan sehat, ya, dalam keadaan yang kuat. Kita lupa, saudara. Kita mungkin mengeluh karena pemasukan kita bulan ini terlalu kecil, ya, saudara. Sejak adanya pandemi ini, waduh, income kita merosot banyak, Pak Budi, saudara. Tapi kita lupa bahwa hari ini Yesus mengajarkan kepada kita apa? Yang kecil kalau disyukuri bisa jadi banyak. Yang setuju katakan amin, ya. Yang kecil kalau disyukuri bisa jadi banyak. Saudara lihat di ayat tadi dikatakan di situ memberikan kepada murid-muridnya, ya, saudara-saudara. Tata bahasa yang digunakan di kata memberikan itu adalah tata bahasa yang diulang-ulang, saudara. Jadi bukan sekali kemudian selesai, ya, tapi diulang-ulang. Saya katakan tadi bahwa murid-murid Yesus itu lupa untuk memandang Yesus, ya, daripada memandang masalah mereka yang sesungguhnya. Dan lihat, saudara, di ayat itu dikatakan memberikannya itu adalah sebuah aktivitas yang diulang-ulang. Jadi murid-murid mengambil roti dari tangan Tuhan Yesus, dibagikan kepada orang banyak, kembali lagi kepada Tuhan Yesus, ambil roti, bagikan lagi kepada orang-orang, kembali kepada Yesus lagi, bagikan roti lagi kepada orang-orang, ya. Nah, itu dilakukan oleh murid-murid terus-menerus, diulang-ulang sampai 5.000 orang lebih makan hingga kenyang, ya. Nah, saudara-saudara, yang membuat kisah ini menjadi luar biasa itu apa, saudara? Kisah ini mengajarkan kepada saudara dan saya. Apa yang diajarkan? Terus memandang Yesus dalam meminta suplai kehidupan kita, ya. Terus memandang Yesus dalam meminta suplai kehidupan kita. Ketika murid-murid Yesus jangan lupa memandang Yesus untuk suplai, ya, dia mengajarkan kepada murid-muridnya untuk datang kepada Yesus terus menerus, berulang-ulang kali, ya. Supaya apa? Supaya murid-murid Yesus belajar, ya. Belajar untuk apa? Belajar untuk selalu memandang Yesus untuk suplai kehidupan mereka. Yesus pun, ya, tahu akan ada 5.000 orang lebih yang harus diberi makan dan mereka gak punya uang, ya, saudara. Yesus pun tidak melakukan apa-apa sampai waktu yang tepat. Dan waktu yang tepat itu ialah membuat murid-muridnya berproses dari yang lupa memandang Yesus menjadi orang yang selalu mencari Yesus. Amin, saudara. Mungkin dari kita seringkali juga merasa seperti itu. Kesannya kok hidup ini gak ada solusinya, ya. Punya masalah, gak ada jalan keluar. Punya problem, gak ada yang nolong, ya. Sama seperti murid-murid Yesus kan, saudara. Ya, kita lihat Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara karena Tuhan ingin saudara dan saya berproses di situ. Amin, ya. Kadang-kadang Tuhan itu memang diam. Karena bagi Tuhan mungkin diam itu adalah sebuah solusi yang tepat, ya, untuk membentuk saudara jadi pribadi yang jauh lebih baik. Amin, saudara. Sama seperti ketika kita membiarkan anak kita yang masih kecil berjalan sendiri, gak usah digendong, ya.
Supaya apa? Supaya dia tidak manja-manja betul. Ya, mau anaknya nangis, kita membiarkan saja. Kadang-kadang kita pura-pura gak tahu. Ya, untuk apa, saudara? Supaya anak kita belajar untuk tidak bermanja-manja lagi, supaya dia jadi anak yang lebih baik lagi, lebih dewasa. Bukan begitu, saudara? Ya. Nah, proses yang Tuhan biarkan terjadi dalam kehidupan kita itu untuk membentuk kita. Amin, saudara. Ya, nikmati saja prosesnya, ikuti saja prosesnya. Nggak usah kita berontak sama Tuhan. Ya, nikmati prosesnya dengan terus memandang kepada Yesus. Saya tambahkan sebuah kisah, saudara. Saya yakin saudara tahu kisah itu tentang Yusuf. Ya, Yusuf itu siapa, saudara? Yusuf itu loh, saudara, orang biasa, rakyat jelata. Tapi dia mengikuti proses Tuhan sampai dia akhirnya menjadi orang nomor 2 di negeri Mesir. Padahal kalau kita memperhatikan, saudara, prosesnya Yusuf ini bukan proses yang gampang, yang ringan, saudara, tapi proses yang berat. Dia dibenci saudara-saudaranya, dia dijual sama saudara-saudaranya, ya, dimasukkan sumur, dia jadi budak di negeri Mesir, kemudian dia dipenjarakan di Mesir, difitnah, ya, saudara. Semua proses-proses itu Yusuf ikuti dengan baik, sampai pada akhirnya Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Saudara, kita melihat, ya, proses kehidupan itu akan berlaku juga untuk kita semua. Semua kita akan menjalani proses, ya, proses kehidupan. Tapi apa yang akan kita lakukan ketika proses itu berjalan? Apakah kita menerima dengan penuh sukacita atau kita mau berontak? Kalau kita mau diproses oleh Tuhan, mengikuti proses Tuhan, saya percaya saudara akan jadi lebih baik. Saudara akan melihat bagaimana berkat Tuhan, manifestasi Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Tapi kalau saudara tidak mau melewati proses Tuhan, saudara ya tidak akan pernah jadi apa-apa. Saudara akan di sana terus, ya, tidak akan mengalami kemajuan. Sebab itu saya ingatkan, jangan takut diproses oleh Tuhan. Ya, hadapi proses-proses kehidupan dengan terus memandang akan Tuhan. Ya, saya percaya proses itu ada, tapi mari kita menikmatinya. Sejauh mana saudara mau diproses oleh Tuhan, mau tidak mau itu menentukan kehidupan saudara masing-masing. Puji Tuhan. Mari kita menundukkan kepala, kita akan masuk di dalam doa. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Bapa, yang mengingatkan kami untuk kami boleh berani menghadapi proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, sementara kami diproses oleh Tuhan, mungkin itu sakit, tidak mengenakkan kami, membuat kami ingin berontak Tuhan. Tapi pagi hari ini kami mau belajar lagi Tuhan, untuk bisa menerima proses Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami mengikuti proses Tuhan dan kami memandang terus kepada Tuhan, maka sesuatu yang jauh lebih baik itu akan terjadi dalam hidup kami. Berkat-Mu akan menyertai kami dan kami akan melihat mujizat Tuhan dan manifestasi Tuhan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk kami boleh terus ada di dalam prosesnya Tuhan dan memandang akan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Tuhan berkati semua jemaat Tuhan, berkati kehidupan mereka, berkati kesehatan mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, lindungi keluarga mereka semua ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Puji Tuhan, saudara. Saya ingatkan kembali, jaga kesehatan kita, ya.
ikuti protokol kesehatan dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh. Banyak berdoa, baik untuk kesehatan kita maupun untuk bangsa dan negara kita. Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan.